Bismillahirrahmanirrahim. Abdurrahman bin Sakir Al-Adzi, yang lebih dikenal dengan panggilan Abu Hurairah, adalah sahabat Nabi yang terkenal, merupakan pewaris hadis dan periwayat yang paling banyak disebutkan dalam isnadnya oleh kaum muslimin. Dan ada hadis yang akan dia sampaikan sampai membuatnya menangis dan pingsan berkali-kali. Lalu, bagaimanakah kisahnya dan hadis apa yang akan disampaikannya? Silakan tonton video ini sampai selesai. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rania Zubaidi, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nama aslinya pada masa jahiliyah adalah Abdus Syam, yang berarti hamba matahari, dan ia dipanggil sebagai Abu Hurairah, ayah atau pemilik kucing, karena suka merawat dan memelihara kucing. Sahabat yang mulia ini terkenal sebagai sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Tercatat sekitar lebih dari 5.000 hadis yang diriwayatkan lewat jalurnya. Memang semangatnya Abu Hurairah dalam ilmu hadis telah diketahui oleh Rasulullah SAW. Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Siapa yang paling senang mendapat syafaatmu nanti, wahai Rasulullah?" Rasulullah mengatakan, "Sudah kuduga bahwa engkau yang akan menanyakan hal ini, wahai Abu Hurairah." Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Diriwayatkan bahwa beliau pernah berkata, "Aku membagi malamku 3 bagian. Pertama, untuk membaca Al-Quran. Sebagian lain untuk tidur. Sebagian lagi aku gunakan untuk mengulang hafalan hadisku." Dan terdapat sebuah hadis yang membuat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menangis hingga pingsan sebelum ia menyampaikannya kepada yang lain. Dikutip dalam buku Jangan Takut Hadapi Karya Hidup Dr. Aid Abdullah Al-Qarni, di dalam Sunan Tirmizi diriwayatkan dari Syafi'i Al-Asbuhi, "Aku mendatangi Abu Hurairah ketika beliau sedang berada di Masjid Nabawi di Madinah. Lalu aku berkata, 'Aku meminta kepadamu untuk memberitahukan kepadaku sebuah hadis yang engkau dengar langsung dari Rasulullah SAW, wahai Abu Hurairah.' Beliau kemudian berkata, 'Demi Allah, aku akan memberitahumu sebuah hadis yang benar-benar aku dengar dari Rasulullah SAW.' Belum sempat memberitahu, beliau menangis dan pingsan. Setelah sadar, beliau berkata, 'Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling dahulu dilalap api neraka ada 3 golongan. Yang pertama, orang alim atau orang yang suka membaca Al-Quran. Yang kedua, seorang pedagang. Dan yang ketiga, orang yang berjihad. Mereka melakukan amalan mereka dengan riya dan sum'ah, tidak memurnikan niatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah memasukkan mereka ke dalam neraka sebelum orang lain memasuki neraka." Penjelasannya berdasarkan sabda Rasulullah SAW melanjutkannya, "Berikut orang yang diadili adalah orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan membaca Al-Quran. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan, maka ia pun mengakuinya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menanyakannya, 'Amal apa yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu?' Ia menjawab, 'Aku menuntut ilmu dan mengajarkannya, serta aku membaca Al-Quran hanyalah karena engkau.' Allah subhanahu wa ta'ala berkata, 'Engkau dusta. Engkau menuntut ilmu agar dikatakan seorang alim,
engkau membaca Al-Quran supaya engkau dikatakan seorang qari, dan memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkanlah malaikat untuk menyeretnya ke dalam api neraka. Yang kedua, Rasulullah menceritakan bahwa yang berikutnya diadili adalah seorang pedagang yang memiliki rezeki lebih dengan berbagai macam harta bendanya. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan, maka ia pun mengakuinya. Allah bertanya, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena engkau. Allah subhanahu wa ta'ala berkata, engkau dusta. Engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan, murah hati, dan memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian malaikat menyeretnya ke dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang ketiga adalah seorang yang mati syahid. Sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan yang diberikan di dunia, lalu ia pun mengenalinya dan mengakuinya. Allah bertanya kepadanya, amal apakah yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang semata-mata karena engkau, sehingga aku mati syahid. Allah subhanahu wa ta'ala berkata, engkau dusta. Engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah dan berani. Dan memang demikianlah yang telah dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkanlah malaikat untuk menyeret orang tersebut ke api neraka. Melanjutkan kisahnya, Syafi'i al-Asbuhi berkata, kemudian aku menghadap Muawiyah dan menceritakan hadis tadi kepadanya. Beliau waktu itu sedang duduk di atas kursi khalifahnya. Kemudian beliau terjatuh sambil menangis dan berkata, Maha benar Allah dengan firman-Nya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia itu tidak akan rugi. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah akhirat itu apa yang diusahakannya di dunia, dan sia-sialah apa yang mereka kerjakan. Al-Quran Surat Hud ayat 15-16. Wallahu a'lam. Sesungguhnya kebenaran hanyalah milik Allah, dan jika ada salah, hilaf, itu dari saya pribadi. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.